Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri teguh bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku kan berdiri di tengah badai bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami percaya hidupku aman di tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ku kan berdiri di tengah badai
dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi semua saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita akan ambil waktu sejenak untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang satu hal, yaitu obedience atau ketaatan. Dan saya beri judul renungan pada pagi hari ini, taat sama dengan, tanda sama dengan cinta. Nah, kita buka sama-sama di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nanti kita juga akan baca lebih lanjut di ayat 21, tapi kita lihat lagi ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. You will keep my commandments atau keep my commands. If you love me, you will keep my commands. Artinya begini, kata keep itu dari bahasa asli teros, yang artinya menjaga atau berpegang teguh kepada. Ya. Firman Tuhan ini menasihatkan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan berpegang teguh kepada perintah Tuhan, firman Tuhan. Dan ini berbicara mengenai obedience atau ketaatan. Ya. Nanti kita belajar banyak tentang ketaatan. Ya, memang tidak bisa panjang sebab pagi ini hanya renungan singkat, tapi saya berdoa supaya firman Tuhan ini membuat kita semangat untuk tetap belajar taat senantiasa. Sebab taat itu bukan sebuah momentum yang terjadi sekali seumur hidup, tetapi ketaatan berbicara mengenai gelombang yang datang terus-menerus. Kesempatan demi kesempatan untuk terus taat. Itulah ketaatan yang bisa muncul, yang bisa kita latih untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, arti kata keep tadi tereo atau akar kata teros, artinya menjaga
atau berpegang teguh kepada apa? Kepada perintahku atau ajaranku, kata firman Tuhan. Nah, kalau kita berkata bahwa ya Kristus, ya Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, aku mengasihi engkau. Nah, buktinya apa? Kasih kita kepada Yesus Kristus itu dibuktikan dengan ketaatan kita. Dibuktikan dengan ketaatan kita terhadap apa yang Ia firmankan atau apa yang Ia katakan. Coba kita lihat ayat 21. Coba kita lihat ayat yang ke-21. Apa yang ayat 21 katakan dari Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 21 berkata dengan jelas, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Memegang perintahku itu berasal dari bahasa Yunani echo, artinya memiliki, mempunyai. Barang siapa yang memiliki perintah Tuhan, mempunyai firman Tuhan di dalam hidupnya, yang hidupnya diisi oleh firman Tuhan, itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ternyata di sini mengasihi Tuhan itu bukan hanya rajin ke gereja, rajin mengembalikan perpuluhan, dan juga melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya seperti pelajaran yang kita diajari di sekolah. Tetapi di sini berbicara mengenai memiliki atau mempunyai firman atau perintah Tuhan di dalam hidupnya. Itu berarti orang yang mengasihi Tuhan. Ya, bayangkan apabila anak-anak remaja itu mengatakan mengasihi lawan jenisnya, begitu dalam momen yang tepat, tentunya masa yang tepat. Pasti di dalam hati mereka mempunyai kalimat-kalimat yang pernah mereka dengar dari lawan jenisnya, dan mereka menyimpan itu sebagai sebuah pegangan, sebagai sebuah jaminan bahwa memang mereka saling mengasihi atau memang mereka dikasihi oleh lawan jenisnya. Sehingga itu menjadi sebuah hal yang bisa membuat mereka tetap taat. Ya, aku kalau sudah senang sama ini, ya sudah sama ini. Kalau enggak nanti aku dijuluki buaya darat, katanya gitu ya. Pindah sana pindah sini. Aku sudah menyatakan cintaku ya, usia belasan atau puluhan begitu ya. Ya, berteman ya dengan baik sesuai firman, tapi aku sudah mengungkapkan perasaanku. Artinya apa? Dipegang, ada yang dipunyai, ada yang dipegang. Dan kemudian perintah Tuhan. Seperti tadi yang kita baca ya. Tereo, perintah dari akar kata tereo artinya menuruti, mentaati ya. Ada yang kita taat kepadanya, yaitu perintah Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau dari 2 ayat ini saja sebetulnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa taat sama dengan cinta. Kalau kita taat berarti kita mengasihi. Tapi seringkali dunia membuat kita bingung, pusing. Karena sebetulnya ketaatan kepada Allah itu bukan hanya sekedar tindakan eksternal atau tindakan yang kelihatan di mana kita selalu berusaha untuk melakukan hal yang benar. Atau berusaha untuk mendapatkan kemurahan Tuhan, ya. Itu bukan taat. Itu bukan ketaatan yang dimaksud oleh Tuhan. Tetapi ketaatan yang dimaksud di sini adalah sebuah tindakan yang kita lakukan, yang mengalir dari dasar kasih, mengalir atas dasar kasih, dan bukan karena rasa bersalah atau juga karena ingin menampilkan sesuatu penampilan luar, outward performance yang baik, bukan. Bukan berdasarkan rasa bersalah, aduh ampuni Tuhan, maka aku akan mengasihimu, bukan. Tapi melakukannya karena kita mengasihi.
Taat sama dengan cinta. Taat sama dengan kasih. Kalau kita kasih, mencinta, kita taat. Dan ketika kita taat, berarti kita itu mengasihi. Nah, kalau tadi di ayat 21 dikatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Aku pun akan mengasihi dia. Itu dari kata agapao, kasih yang berkorban. Ya. Nah, ketaatan itu butuh pengorbanan, saudara. Kalau tidak mengorbankan sesuatu, berarti itu bukan ketaatan. Saudara tahulah ya, mesti berkorban apa? Waktu, kesempatan, jam tidur, atau jam istirahat, atau me time. Tapi karena cinta, taat. Karena taat, cinta. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Mengapa kok Tuhan memerlukan, membutuhkan adanya ketaatan sebagai bukti ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Dia? Mengapa Tuhan membutuhkan yang namanya obedience atau ketaatan? Nah, ternyata digambarkan begini, saudara. Ketaatan itu adalah seperti atau perihalnya organ yang dimana di situ keintiman dengan Tuhan bisa didapatkan. Ya. Seperti sebuah organ yang menghasilkan sesuatu. Ya. Yang dimana hasilnya itu bisa diambil, didapatkan. Ternyata ketaatan itu dihasilkan melalui keintiman dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, ambil waktu dengan Tuhan. Maka kita semakin mengenal Dia dan kita semakin taat. Dan ini bukan sebuah dongeng, tapi Yesus sendiri memberi contoh bahwa Dia taat sampai mati. Memang Tuhan Yesus tidak menyuruh kita untuk melakukan hal yang sama, taat sampai mati. Ya mungkin itu terlalu ekstrim ya, tapi kalau saudara percaya, haleluya, kita taat pada Tuhan. Tapi di sini poin yang diambil adalah taatnya. Coba kalau saudara lihat ya nanti di Ibrani 12 ayat 2 ya. Bahkan Yesus sendiri di situ menghubungkan kasihnya, kasih Yesus kepada Bapa melalui apa? Saudara nanti bisa baca, melalui penundukan dan melalui ketaatan kepada kehendak Tuhan. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, saya akan cuplik dalam ayat ini, He for the joy set before him endured the cross. Nah, coba kita lihat ayat 2 dalam bahasa Indonesia. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus taat kepada Bapanya. Dan dengan bahasa manusianya ya, dengan sukarela, istilah manusia. Sebetulnya itu bukan istilah yang terbaik atau tepat yang bisa disematkan kepada Yesus ketika Dia memilih untuk naik berkorban di atas kayu salib. Sebenarnya bukan juga sukarela, sebab kalau sukarela tidak mungkin Dia sempat berdoa, Bapa kalau boleh biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku biar kehendakmu. Sebenarnya juga bukan sukarela. Ini bukan menggambarkan bahwa Yesus tidak benar-benar mengasihi kita. Tapi karena bebannya itu terlalu amat sangat berat. Bukan Dia tidak mengasihi kita. Tapi karena dua hal, love and obedience. Dia taat kepada Bapa dan Dia mengasihi Bapanya. Dia lakukan. Dan ini contoh yang perfect bahwa cinta itu sama dengan taat, taat sama dengan cinta. Ini memberi sebuah gambaran yang baik bagi kita bahwa ketika kita cinta Tuhan, kita taat. Bukan hanya taat kepada pendeta, ya. Pendeta itu manusia, tapi taat pada apa yang firman Tuhan katakan.
Sekarang kalau tadi saya katakan Yesus taat kepada Bapa dan memilih untuk naik ke atas kayu salib. Pertanyaannya mengapa? Mengapa kok Yesus memilih taat dan dengan sukarela naik ke atas kayu salib? Jawabannya gampang. Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat amat mengasihi kita. Dan dia juga ingin dunia tahu bahwa ada yang namanya kasih Bapa, B huruf besar. Ada kasih Bapa, supaya dunia ini tahu bahwa ada Bapa yang sangat mengasihi kita, yang memberikan anaknya yang tunggal. He set an example. Dia memberi contoh ketaatan yang didasari oleh cinta. Dia mencintai orang yang dia belum kenal, dia mencintai orang yang berdosa. Oleh karena itu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar cinta atau kasih Allah, kasih yang berkorban itu begitu besar akan dunia ini. Dia lakukan itu. Ya. Nah, saudara, saat ini Kristus Yesus bagi kita pagi hari ini sedang mengundang kita untuk mengasihi Dia melalui ketaatan kita. Pagi hari ini firman Tuhan menegur kita, mengundang kita untuk bisa mengasihi Dia melalui ketaatan kita. Ya. Pagi hari ini mungkin agak berat ya. Biasanya berkat, sukacita, ucapan syukur. Tapi pagi hari ini mari let's be serious. Mari kita serius dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengasihi Dia lebih lagi melalui ketaatan kita. Percayalah, kita tidak akan diajak untuk melalui pelatihan seperti Kopassus atau Denjaka, ya, Kopasgat atau Brimob, pelatihan yang berat, enggak. Tapi kita hanya diundang untuk taat. Taat akan kebenaran firman Tuhan. Memang betul ketika kita berusaha taat bukan berarti tidak akan ada godaan untuk jatuh dalam dosa. Tapi kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk membuat keputusan yang lain dari biasanya. Karena Roh Kudus yang memampukan kita. Pak, tapi sulit Pak, enggak apa-apa. Take a baby step, istilah bahasa Inggrisnya. Ambil langkah kecil, ambil langkah pertama, ambil langkah bayi, langkah yang mungil begitu ya. Dan Dia yang akan memanifestasikan dirinya. Ya, sehingga kita ini merasa atau kita ini menyaksikan sendiri bahwa kita dituntun dalam kasih-Nya untuk hidup dalam ketaatan. Ya. Pertanyaan yang terakhir, bisa enggak kita takut? Oh, dengan sangat gampangnya saya akan jawab, sangat bisa. Sangat bisa. Oleh karena itu ketaatan kepada Tuhan membutuhkan iman dan keberanian. Membutuhkan iman dan keberanian. Dan tentunya bantuan. Kita tidak bisa sendirian. Oleh karena itu Yesus sangat baik, Bapa sangat baik. Dia sudah tahu. Dia berikan yang namanya Parakletos, penolong yang lain, penghibur, Roh Kudus. Ya. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27, ini ayat terakhir. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, do not let your hearts be troubled and not to be afraid. Not be afraid. Bisa enggak kita takut? Bisa enggak kita bimbang? Bisa. Bisa. Tapi ketika kita memilih untuk taat, there will be help. Akan ada bantuan. Akan ada bantuan. Roh Kudus yang akan membantu kita.
Sebab untuk kesekian kalinya saudara, maafkan kalau saudara menganggap saya, oh Pak Pendeta Sito iki omongannya pahit. Bukan pahit, tapi ini facts, ini fakta. Dunia mana sih semakin baik? Kapan sih semakin baik? Pandemi sudah selesai, isunya sebentar lagi akan terjadi resesi, inflasi, kita tidak tahu. Ya, banyak sekali yang mogok di bidang turisme karena ini dan sebagainya, kita tidak tahu. Saya tidak berbicara politik, tapi saya berbicara apa fakta yang saya sedang lihat. Nah, kok masih kita tidak mau taat akan Tuhan itu, kok ya sayang sekali begitu. Diberikan kesempatan bagi kita untuk taat. Dan ketika kita taat, itu bukti kita mengasihi Tuhan. Kita diberi kesempatan. Nah, marilah kita ambil kesempatan itu pagi hari ini. Atau kapan saudara menyaksikan ini, siang hari, malam hari, dini hari saat gak bisa tidur. Ya, kapanpun. Karena taat sama dengan cinta. Ketika kita taat, berarti kita cinta. Yesus sudah memberi contoh. Dia taat sampai mati. Karena dia cinta kita. Dia mengasihi kita dengan agape, kasih yang sempurna, kasih yang berkorban. Dan kita tidak dituntut untuk berkorban dengan grade atau level yang sama seperti pengorbanan Yesus. Enggak. Ada yang bilang kita hidup harus pikul salib. Iya, tapi itu hanya sebuah gambaran bahwa hidup ini tidak gampang. Apalagi hidup melawan arus. Kita sedang melawan arus, tapi kita bisa taat pada Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Dan di dalam ketaatan kita kepada Tuhan ada jaminan. Mungkin dunia akan mencibir kita, dunia akan mengucilkan kita, tapi tidak dengan Tuhan kita. Justru Tuhan kita akan angkat. Ketika kita taat setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Mungkin saat ini engkau saudara sedang dikucilkan di perusahaanmu. Engkau sedang diremehkan di dalam keluargamu. Tetap taat pada Tuhan. Lakukan yang menjadi bagian saudara. Berarti saudara mencintai Tuhan. Dan kalau cinta saudara kepada Tuhan di-recognize oleh Tuhan, dikenali, Tuhan yang akan angkat. Dan kalau Tuhan angkat, tidak ada yang bisa jatuhkan. Amin. Saya percaya itu. Ya. Terima pagi hari ini Roh Kudus yang menjadi penghibur, penolong, mengajarkan segala sesuatu. Ya. Pak, saya masih bingung tentang ketaatan. Minta Roh Kudus untuk mengajarkan lebih dalam. Saya percaya Roh Kudus akan mengajarkan banyak hal. Jadi hari ini kita belajar sesuatu. Obedience equals love. Taat, ketaatan sama dengan cinta. Mari saat ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pegangan hidup kami. Kami yang sedang digoda oleh iblis untuk tidak taat. Kami dengan tuntunan Roh Kudus, kami mau kembali belajar untuk taat. Mungkin kami sering jatuh ketika kami belajar naik sepeda, tapi bukan berarti kami menyerah untuk bisa naik sepeda. Kami sering jatuh dalam belajar taat, tapi bukan berarti kami menyerah untuk menjadi pribadi yang lebih taat. Pagi hari ini Tuhan, biar Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Dan biar firman ini Tuhan, boleh termeterai dalam hati kami. Dan firman ini boleh mengubahkan kehidupan kami. Berkat-Mu atas firman Tuhan yang disampaikan. Dan di dalam nama Yesus biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kami rindukan dan kami doakan, ketika kami taat melakukan bagian kami, terjadi dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan. Karena kami sedang berurusan dengan Allah yang baik. Terima kasih, kami pegang firman Tuhan, kami memulai hari ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.